Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Indah Serwin Sinaga, NPM 22 150140034 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan resume atau rangkuman yang saya dapatkan dari PKKMB Unila tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Selamat menyaksikan! Pada hari pertama PKKMB Universitas Lampung tanggal 15 Agustus, materi pertama dibawakan oleh AKBP Yusriandi Y, S3, M.Medcom dengan judul Peran Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital Undang-Undang ITE. Di sini beliau menjelaskan tentang definisi Undang-Undang ITE, pasal yang termuat dan contoh pelanggaran di dunia maya, tujuan Undang-Undang ITE, dan trik singkat agar terhindar dari hukuman Undang-Undang ITE, yaitu kita harus lebih menyaring konten sebelum dibagikan, terus melakukan pengecekan lebih teliti, tulisan yang kita buat harus didukung fakta dan data, jangan sekedar mengkritisi tapi berikan solusi, jangan ragu minta maaf, dan langsung laporkan jika menjadi korban. Lalu untuk materi kedua dibawakan oleh Dr. Sutedia Herawati STMSI yang berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan, Anti Perundungan. Di materi ini jelaskan pengembangan karakter mahasiswa, definisi bullying, di mana saja terjadi bullying, jenis-jenis bullying, tanggung jawab kita sebagai generasi muda, dan tentang patologi sosial. Untuk materi ketiga dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA, berjudul Penguatan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Di sini dijelaskan tentang sejarah Islam Nusantara, kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama, tujuan pembangunan karakter, fungsi kearifan lokal dalam pembangunan nilai-nilai keindahan dan melestarikan budaya Indonesia. Pada PKKMB hari kedua tanggal 16 Agustus, pemateri pertama oleh Profesor Dr. Heriandi SHMSI yang berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang dijelaskan oleh beliau adalah indikator profil pelajar Pancasila, dan yang kedua adalah dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran, hak-hak mahasiswa. Untuk materi kedua dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar S.Kep, M.Kes, S.P.KKLP yang berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Di sini ada definisi lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, upaya sehat dan upaya kampus sehat, dan manajemen risiko. Dan untuk materi ketiga dibawakan oleh Profesor Dr. Lilianto MSI yang berjudul Etika dan Norma Kehidupan di Kampus. Di sini beliau menjelaskan tentang mahasiswa ideal dan 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Lalu 10 karakter yang kita harus miliki untuk menjadi mahasiswa yang ideal, tipe-tipe mahasiswa yang ideal yang ada di dunia perkuliahan. Lalu materi keempat dibawakan oleh Profesor Insinyur Suharso PhD yang berjudul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi. Pada materi ini beliau menjelaskan diantaranya ICT Standing Unila, tantangan Unila, infrastruktur Unila, fasilitas dan layanan Unila. Untuk PKKMB hari ketiga tanggal 8 Agustus, materi pertama dibawakan oleh Dr. Engineering Helmi Fitriawan STMSC yang berjudul Pembelajaran di Perguruan Tinggi Era 4.0 dan Plagiarisme. Di sini beliau menjelaskan tentang sejarah revolusi industri dan skill-skill yang mahasiswa harus punyai, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Lalu untuk materi kedua dibawakan oleh Dr. Muhammad Irsyad STMT yang berjudul Sistem Perkuliahan dan Peraturan Akademik. Materi yang dibawakan yaitu tentang pelaksanaan kurikulum, keahlian, SKS, 8 bentuk kegiatan pembelajaran, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkuliahan. Lalu untuk materi ketiga dibawakan oleh Ibu Vera Agustriana Nurhidana STMT PhD yang berjudul Sarana Prasarana dan Biaya Studi. Beliau di sini menjelaskan tentang tugas dan fungsinya sebagai Wakil Bidang Umum dan Keuangan, tugas pokok dan kewenangannya. Dan juga beliau menjelaskan tentang uang kuliah tunggal atau UKT, biaya kuliah tunggal, dan sarana prasarana
kewajiban mahasiswa dalam Keputusan Rektor Nomor 25 Tahun 2020. Hak, kewajiban, larangan, komisi disiplin mahasiswa, tata cara pemberian sanksi. Sanksi ringan, teguran lisan dan tertulis, sedang, mengganti kerugian, berat sampai pemberhentian. Lalu di sini beliau menjelaskan tentang kompetisi yang ada dan beasiswa yang ada. Pada hari keempat atau hari terakhir tanggal 19 Agustus, materi yang pertama yaitu perkenalan dengan pemimpin jurusan teknik sipil dan teknik lingkungan. Yang kedua, struktur organisasi teknik sipil. Yang ketiga, sarana prasarana jurusan teknik sipil. Yang keempat, peraturan akademik UNILA jurusan teknik sipil. Yang kelima, bimbingan akademik. Yang keenam, pengenalan tentang 5 PJKA di jurusan teknik sipil. Lalu materi kedua yaitu lembaga kemahasiswaan jurusan teknik sipil. Ada pengertian Himatex, arti logo Himatex, ruang lingkup